Oke, what's up guys? Luar biasa. Nah, hari ini ada yang berbeda dengan konten kita karena biasanya mungkin teman-teman lihat kita ibadah, nyanyi, penyembahan, dengar firman Tuhan, tapi kali ini kita mencoba sesuatu yang berbeda. Kita kasih nama podcast ya. Podcast ya, kekinian lah podcast gitu. Nah, hari ini kita akan membahas atau akan ada berbagi pengalaman tentang relationship, bagaimana kita membangun hubungan mulai dari berpacaran dan kemudian memutuskan untuk berkomitmen dalam sebuah pernikahan. Nah, pada hari ini telah hadir di studio, di studio Ko Avandi dan Cipingkan. Halo guys. Oke, mereka ini adalah sepasang suami istri, menikah tahun lalu ya Ko ya? Ya, Menikah November tahun lalu ya, pasti teman-teman yang kenal, pasti saudara-saudara teman-teman tahu. Nah, mereka berdua akan membagikan kisah tentang bagaimana mereka awal bertemu dan kemudian memutuskan untuk berpacaran dan kemudian memutuskan untuk pernikahan. Nah, hopefully teman-teman bisa terberkati dengan sharing mereka dan juga ada mungkin beberapa pertanyaan yang akan kita simpulkan nanti dalam sebuah poin di akhir dari acara ini. Oke, saya sapa dulu. Apa kabar Ko Avandi, Cipingkan? Semangat. Oke. Nah, kalau boleh tahu kira-kira awal pertemuan dulu seperti apa? Mungkin siapa mau duluan ngomong? Awal ketemuan sih jujur nggak ingat sama sekali karena itu udah SMP. Lama sekali. Dan waktu itu nggak ada feeling apa-apa, cuman berteman biasa. Terus waktu itu ya lagi suka sama orang lain, ini juga lagi ya gitulah. lagi Sibuk masing-masing. Lagi cari tulang rusuk yang lain juga. Lagi belum ketemu pasangan juga. Terus ya kita juga sama SMP SMA gitu bener-bener yang cuma berteman, yang kadang kalau apa-apa hangout bareng. Oh, jadi SMP SMA-nya bareng? Enggak sih, Cuman di gereja, kenalnya di gereja. Kita sekolahnya beda. Waktu itu juga kita nggak ada feeling apa-apa sih, bener-bener nggak ada feeling apapun. Aku habis selesai sekolah aku langsung kerja. Selama kerja pun aku kan udah lama banget nggak balik Tegal kan. Dan begitu aku balik Tegal, aku balik lagi ke sini. Aku waktu itu pun masih inget, ini waktu itu masih sama yang lain. Oke. Masih inget ya. Masih inget banget. Takut ada yang nonton. Waktu itu masih sama yang lain, terus aku pun juga saat itu ya masih sendirian, terus kayak masih balik selesai keluar kerja itu aku masih bingung, aku mau stay di Tegal kah atau aku mau stay di Jakarta untuk kerja. Waktu itu belum sama sekali kepikiran soal hubungan, soal nikahan. Yang saat itu aku fokusin itu lebih ke diri sendiri, lebih ke kerjaan, lebih ke masa depan. Jadi ya waktu itu nggak ada lirik-lirikan cowok sama sekali. Sempet ada, cuman nggak jadi. Oke. Jadi sebenarnya mereka udah kenal dari lama guys. Nah, ini pelajaran bagi teman-teman, bisa jadi teman lama mungkin saja adalah jodoh. Benar. Gitu ya. Jangan kita kejar yang lain yang ada jauh di sana, ternyata dia lagi lari barengan sama kita gitu kan. Ya kan capek juga gitu ya. Jaga jodoh orang lain. Aku juga dulu sempat mikir, pokoknya aku harus Jakarta nyari jodoh, jangan di Tegal. Aku pokoknya sering banget, pokoknya harus kabur ke Jakarta, jangan sampai di Tegal, tapi nyangkutnya di sini. Iya. Oke, kalau Koko gimana Kok? Ceritain. Kalau saya ya sama sih, kalau hampir sama kalau dari kayak cerita Pingkan tadi. Kalau memang kita udah kenal dari SMP, cuman memang kalau aku basically sebenarnya ada sifat bukan sifat, jadi kayak ada insecure sendiri gitu loh. Saya rasa temen sama Pingkan pun saat itu nggak yang terlalu spesial gimana ya, nggak yang maksudnya ya kayak temen misalnya diantara berempat temen ya paling cuman just kayak tahu pernah nongkrong banget bareng gitu, nggak pernah yang terlalu kontak chattingan atau tanya kabar terlalu intens. Enggak. Cuman ya entah gimana, kalau padahal Pingkan udah sampai Bali, udah sampai Kalimantan, saya udah Jakarta, ujung-ujungnya ya ketemu lah. Itu yang rahasia Tuhan yang kita nggak ngerti. Rahasia Tuhan yang kita tidak mengerti. Garis bawahi itu guys. Oke. Nah, terus gini Kak, terus gimana kemudian setelah lama berteman? Kalau saya juga pernah lihat juga kan udah lama juga ikut pelayanan, dan kemudian
memutuskan untuk membangun sebuah hubungan bahkan sampai ke pernikahan. Nah, ini mungkin bisa kita bagikan ke teman-teman anak-anak muda atau yang mereka yang sedang ada dalam situasi seperti itu. Nah, sebenarnya mungkin apa sih yang paling penting, apakah cuman karena umur kita yang udah hampir menyentuh limit atau umur yang biasa udah dibully orang-orang karena belum digandeng atau apa. Nah, maksudnya kita juga kasih mungkin bisa berbagi kepada anak-anak muda yang mungkin jauh di bawah kita, yang mereka hari ini mungkin masih SMP, masih SMA ya. Mungkin setelah kita ada dalam posisi ini, udah ada dalam pernikahan, tentu di masa muda kita mikirkan kayaknya kok aku dulu kayak gini ya, kok aku dulu kayak gini. Itu mungkin bisa kita share sesuai juga saat pertemuan dan kemudian memutuskan untuk menikah gitu. Entah gimana ya, Ping. Lagi itu kayak gara-gara pelayanan bareng sih. Seingat aku pernah gara-gara pelayanan bareng ya, sering ketemu bareng di HOF gitu loh. Dia kan awalnya kan SO di umum, aku juga di HOF ya. Ya di HOF, terus saya juga masih pelayanan musik di drum. Ya gara-gara itu intens sering ketemu lah dulu meskipun dulu teman kayak nggak terlalu seintens yang pas selesai saya pulang dari Tegal, dia juga udah di Tegal, itu nggak seintens itu, karena bisa dalam seminggu bisa ketemu mungkin 2-3 kali, karena ya lingkarannya kan yang seumuran saya sama Pinkan kan sedikit, jadi kan kemungkinan teman nongkrongnya ya itu aja gitu loh. Jadi kayak kita makin sering nongkrong, makin sering ngobrol, terus mulailah ada bercandaan tuh sama Pinkan, apa nggak sama Pinkan ya kan, Pinkan juga apa nggak sama Fandi, ada obrolan nggak gitu ya. Awalnya saya juga mikir enggak orang teman gitu loh, pasti ada hal yang awkward di antara kita lah, ada yang bikin gimana sih, kayak udah temen nggak yang mikir untuk buka hati untuk dia lah gitu. Ada teman yang bilang kenapa kamu nggak coba Pinkan, tapi ada juga yang bilang hati-hati kamu jangan sampai gitu loh, jangan sampai kamu cuman kayak buat satu sisi buat pelarian, satu sisi cuman buat status, buat keren-kerenan, atau mungkin gara-gara dorongan orang doang gitu, kayak dorongan orang udahlah dihajar gitu. Jangan sampai gitu. Ada beberapa teman yang ngasih tahu itu ya. Ya udahlah, saya mau coba perhatian dulu, sebatas perhatian lah. Karena kalau saya pribadi lebih ke kalau ada yang sesuatu yang ada orang yang saya tertarik, itu pasti saya ada kasih perhatian ekstra gitu loh. Makanya kalau buat teman-teman mungkin yang ada tertarik, kalau nggak kasih perhatian sih kebangetan. Gimana ceweknya bisa tahu gitu. Betul. Saya rasa sih mulai dari titik itu ya, Peng ya. Mulai dari titik itu terus mulai kalau dari aku sih belum. Aku lupa. Oh, dari Pinkan belum. Pinkan memang bilang aku cuma ya. Tumben amat ya orang baik. Nah, itulah masih dari Pinkan bilang belum merasa, cuman ya saya masih berusaha untuk ya kayak mau nunjukin kalau saya ada perhatian lebih, maksudnya ada ketertarikan lah ke kamu, mau coba bangun hubungan sama kamu gitu loh. Mulai dari awal kan harus fondasi ada dari awalnya. Terus istilahnya lagi tuh chattingan ya, Ping. Awal mula kan saya memang yang buka chattingan. Ya intinya chatting kayak biasa lah, cowok ke cewek lah. Chattingan kayak cowok ke cewek kayak biasa, tanya kabar, tanya ngapain seharian. Waktu itu pokoknya aku kayak bingung banget nih, orang kok baik banget, anterin, jemput, pokoknya mau ke gereja, mau ikut bareng ya, segala macam. Ya udahlah, tapi terakhiran kok jadi suka beliin makanan, suka bayarin gitu kan. Kenapa gitu kan. Terus akhirnya aku tanya, kok tumben banget sih kamu gitu kan. Akhirnya saking aku juga nggak pekanya, akhirnya dia yang ngomong langsung. Ya jadi ingat. Intinya kayak Pinkan kan memang terkenal lagi bilangnya nggak, dia bilang kayak memang nggak peka sih, maksudnya dari cara saya chatting PDKT pun merasa memang dia kurang peka, maksudnya memang harus tipe yang kita harus ngomong gitu. Saat entah ada dorongan, saya ngobrol, tujuan saya deketin ya memang mau serius. Oke, garis bawahi, tujuannya harus jelas. Iya, dicatat. Jadi ya. Jadi yang hari ini tujuannya nggak jelas, cuma pengen mempermainkan perasaan seseorang, saudara bertobat. Ya? Bertobat. Oke, ya. Ya, lanjut ya guys. Lanjutin. Intinya saya bilang, ya aku memang mau serius nih sama kamu, mau coba jalanin hubungan ini, mau serius sama kamu. Intinya meyakinkan dia lah. Saya ingat banget lah gitu, kita ngobrol pun dia sebenarnya kayak masih terjebak, kayak saya sudah bilang kan, ya masih nggak yakin bisa nggak sih menjalani hubungan ini, karena mungkin ada trauma di masa lalu, mungkin misalnya udah jalan tiba-tiba nggak jadi atau apa kan, dia kayak mungkin keinget lagi atau gimana, saya nggak tahu pasti lah gitu. Intinya kayak dia masih nggak yakin, maksudnya
nggak tahu perasaan dia itu bisa nggak untuk buka diri untuk saya, karena dia satu sisi pernah bilang takut lah, maksudnya kasihan sama aku, satu sisi dia bilang jangan sama aku. Terus tapi entah kenapa di pikiran saya merasa kamu bisa lah move on. Saat itu saya juga ada mikir sih kayak aku koreksi diri sendiri lagi, maksudnya aku deketin dia itu gara-gara kasihan atau gimana. Cuman entah kenapa di hati kecil kayak ingin bisa pingin move on gitu loh, jadi kayak supaya bisa pingin move on, karena aku merasa you're wasting your time gitu loh, kamu nggak move on untuk terus berjalan di area yang sama puter-puter terus, mau sampai kapan? Aku bilang mau sampai kapan? Kamu nggak sadar ntar umur kamu udah makin nambah, usia kan nggak bisa diulangin kan, usia terus bakal nambah, tapi kamu menghadapin permasalahan yang terus menerus di situ terus dari tahun ke tahun, kamu bawa beban yang sama dari tahun ke tahun, ngapain gitu loh aku bilang. Nah, singkat cerita sebenarnya kita hampir bubar. Saya nggak nerusin dia gara-gara ada kesalahpahaman yang saya nggak bisa ceritain. Intinya timbul kesalahpahaman lah, ada kesalahpahaman yang membuat saya merasa kayaknya memang nggak bisa lanjut intinya gitu. Tapi saya dengar cerita kalau ternyata kabar yang beredar itu nggak sesuai yang seperti saya tahu gitu loh. Jadi kayak saya dengar kabar A, jadi saya punya respon yang buruk sama hubungan kita. Jadi kayak saya dengar kabar yang jelek nih, udahlah saya ngapain terusin hubungan ini gitu loh. Ternyata ada yang kasih tahu saya, terkonfirmasi kalau kabar yang saya dengar itu salah, nggak seperti itu. Jadi kayak kayak gitu ya, maksudnya kayak kabar. Tapi ya gimana gitu, saya juga bingung karena saat itu posisinya kita benar-benar lost contact, mungkin almost one week. Pas saya dengar berita itu, misalnya hari Sabtu ya saya dengar berita itu, saya Sabtu itu langsung mutusin nggak mau lanjutin sama Pinkan. Nah hari Minggunya saya ketemu sama Pinkan, jadi saya kebetulan ke gerejanya, biasanya kan saya berangkat sendiri atau sama Pinkan atau gitu, saya sama orang tua. Tapi entah kenapa beda 3 kursi lah gitu, masih pada di umum 3 kursi, Pinkan di depan saya. Pas saat itu saya dengar khotbah Opa Yos kalau nggak salah. Intinya kalau segala sesuatu yang terjadi kehidupan itu ya udah dalam rancangannya Tuhan lah ya. Iya, skenario Tuhan lah, intinya seperti itu. Nah kenapa saat itu blong kayak tenang, ya udah awalnya saya emosi tuh, berangkat udah emosi. Jadi dari hari Sabtu itu udah emosi, kenapa jadi begini sih, jadi kayak intinya emosi lah. Tapi dilala Minggunya ketemu Pinkan yang lagi kayak, tapi dengar khotbah Opa jadi kayak tenang. Nah pas ketemu Pinkan bilang, jadi kayak pas kita ketemu itu saya langsung dia pulang karena saya sama papa mama. Saya nggak ada pikiran aneh, tapi memang pasti ada yang aneh kan. Tapi puji Tuhan memang lagi itu pas dengar firman yang bagi saya pas banget timingnya itu. Nah Pinkan merasa saat itu saya kayak udah beda, udah jauhin dia gitu loh. Dia merasa gitu, jadi kayak udah beda, udah jauhin dia. Lagi itu kebetulan saya keluar kota setelah hari Minggu itu. Minggunya kayak saya keluar kota ke Jogja mungkin selama seminggu. Nah selang 2 atau 3 hari dari pas saya ke Jogja, saya mulai chatting dia. Entah kenapa timbul lagi, padahal awalnya kayak nggak mau nyoba lagi lah. Udah mau selesai gitu lah, udah nggak usah dicari-cari lagi. Saat itu pas kita chattingan di Intense, kalau nggak salah Pinkan ya yang bilang kita mau ketemuan ya setelah dari aku Jogja, bukan ya? Yang kamu bilang Mike. Agak lupa juga sih yang itu, cuman kayak bilangnya nanti kalau aku udah pulang yuk kita ketemuan gitu. Avandi ini sempat curhat sama seseorang dan orangnya ini yang kasih informasinya nggak salah, dan Avandi bilang ke orang ini aku kayaknya buat sementara nggak akan ngumpul-ngumpul dulu deh. Itu bikin aku jadi makin kayak down. Bersalah banget, aduh gara-gara aku jadi kan suasananya nggak enak. Suasana, ya betul. Kan bilang kalau kamu pulang mau ketemuan lah, nanti mau ketemuan. Saya kaget kok ada perubahan seperti ini, gitu loh, maksudnya kok kenapa tiba-tiba kayak dapat lampu hijau. Awalnya dia bener-bener kekeh kayak nggak mau, maksudnya kayak takut lah. Kesimpulan saya yang dapat, dia bilang ada, cuman memang dia ada halangan yang entah ya kayak mungkin masalah yang dia belum bisa ceritain lah saat itu, ada masalah lalu mungkin ada belum move on lah bla bla. Saya bilang entah kenapa ya timbul lah gitu untuk perasaan untuk ya kita bisa lah, kamu bisa open diri lagi lah gitu lah, aku bilang gitu. Karena saya melihat kan awalnya saya melihat kamu terlalu kasihan kalau terus di situ. Ya udahlah, aku bilang kayak seingat aku pernah bilang kalau kamu memang jalan sama aku jalan terus nggak bisa, ya paling enggak kamu membuktikan kalau kamu udah bisa move on.
Oke. Ya, maksudnya bukan untuk maksudnya coba-coba, maksudnya coba yang nggak bisa enggak, maksudnya tidak direkomendasikan seperti itu. Tapi yang penting tahu tujuannya dulu, karena saya sebagai teman ya saat itu dan teman-teman yang lain merasa kayak Pingkan itu udah nggak move on-nya keterlaluan gitu loh. Iya. Boleh dijujurkan nggak? Jangan saya halusinasi. Seperti Kalau katanya temen nggak bisa move onnya itu bisa buat nyicil rumah sampai lunas. Saking banyak, saking dalamnya gitu ya. Saking lamanya. Saking lamanya juga. Setelah pulang dari Jogja, kita ketemu makan bareng. Nah kali ini saya kaget, dia yang open dulu, yang ngomong dulu. Ininya lagi tuh saya ingat dia bilang, saya mau coba. Akhirnya dia bilang, saya mau coba, mau open diri gitu. Ya mulai saat itu, ya udah proses mulai kita awal-awal belum istilah nembak ya, istilah masih kayak ya memang kita tahu lah kita lagi menjalin hubungan. Yes. Tapi akhirnya diresmikan saya nembak. Okay. Nah itu udah jeder pacaran. Nah selesai kisah pacaran dalam pacaran. Oke, Seperti jadi itu. kalau dalam part ini aku bisa simpulkan mungkin dari awal bahwa dasar kita untuk deketin alasan itu penting ya. Penting sekali, apalagi kalau cuma sekedar karena penampilan fisik atau mungkin karena sekedar kasihan. Ya memang kasihan ke orang tuh bagus ya. Cuman maksudnya kalau ternyata kemudian dasar dari membangun suatu hubungan hanya karena dasarnya kasihan, itu juga nantinya juga bakalan buat bumerang ya takutnya. Ya bumerang untuk. Nah terus kemudian yang aku highlight tadi adalah perjuangan ya, perjuangan untuk melakukan, untuk coba meyakinkan. Nah, mungkin yang aku rasa terberkati adalah perkataan Kofandi tadi yang bukan walaupun mungkin nggak jadi tapi minimal hatinya udah sembuh. Nah ini kita jarang temuin sama banyak cowok yang lain ya, yang pasti mungkin ada juga beberapa yang kayak gitu. Tapi maksudnya kalau saya pun sendiri kalau untuk membangun hubungan, kalau manusia kita misalkan kita kalau nggak dapat sesuatu yang menguntungkan bagi kita kan kita nggak mau ngejalanin. Nah tapi mungkin ini juga bisa jadi pelajaran mungkin hubungan kita suatu saat maybe nggak berhasil sama seseorang, tapi minimal kedekatan kita, hubungan kita sama orang ini bisa menyembuhkan mungkin ada beberapa hal yang mungkin sempat hilang atau sempat terjadi dalam kehidupan seseorang. Jadi bukan hubungan yang hanya mencari keuntungan satu dengan yang lain gitu ya. Benar. Nah itu yang mungkin saya rasa sih kalau bukan karena Tuhan juga nggak pasti mungkin udah lama ditinggal gitu kan. Tapi maksudnya luar biasa sekali. Saya udah kenal lama tapi maksudnya untuk detail cerita seperti ini baru tahu hari ini. Detail cerita itu baru tahu hari ini. Nah mungkin kita akan beranjak ke segmen berikutnya adalah bagaimana ketika mereka mempersiapkan pernikahan. Nah tentu dalam pembicaraan ini mungkin teman-teman nggak dengar ayat, nggak dengar khotbah, tapi saya yakin percaya bahwa setiap kehidupan kita itu ada di dalam, Kofandi bilang ada dalam rencana, ada dalam skenario Tuhanan. Pasti mungkin ada pilihan-pilihan tertentu yang kita tanpa sadar loh kok bisa kayak begini. Saya yakin percaya itu adalah intervensi Tuhan untuk mempertemukan kita ke orang-orang yang tepat sesuai dengan kehendak.